Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semuanya, jumpa lagi bersama Kak Febri di channel YouTube Febri Bio. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas materi yang berkaitan lagi dengan materi sebelumnya. Nah, sebelumnya kita sudah banyak bahas-bahas juga ada organ-organ reproduksi baik itu pada laki-laki ataupun pada perempuan. Ada lagi kemarin spermatogenesis, oogenesis, ada lagi kemarin penyakit-penyakit yang ada pada sistem reproduksi, ataupun kemudian ada juga cara untuk menjaga kesehatan reproduksi. Nah, sekarang kita akan bahas lagi di materi ini adalah beberapa hal, atau pada video kali ini kita akan bahas 10 hal ataupun 10 kebiasaan yang sering kita lakukan yang bisa untuk merusak 10 hal yang bisa untuk merusak kesehatan dari organ reproduksi kita tersebut. Nah, padahal hal ini dianggap biasa ataupun kita lakukan secara terbiasa, tetapi kenyataannya itu bisa untuk mengganggu kesehatan dari organ reproduksi kita. Nah, apa sajakah itu? Pertama, memakai pakaian olahraga yang basah karena keringat seharian lah gitu. Nah, hal ini adalah hal yang sering sekali dilakukan oleh anak sekolahan, ataupun mungkin juga ada orang dewasa yang malas ganti baju ya. Tapi kadang-kadang sering terjadi pada anak sekolahan. Nah, kenapa demikian? Kadang pagi dia olahraga, tapi malas bawa baju ganti ataupun tidak bawa baju ganti gitu. Sehingga dari pagi sampai sore memakai pakaian yang sudah basah tadi, memakai pakaian yang banyak keringatnya tadi, sehingga di sana lembab, bau. Nah, yang mana itu nantinya bisa menjadi sarang atau hal yang sangat disukai oleh bakteri. Nah, jika di sana banyak bakteri, tidak saja penyakit kulit yang kita dapatkan, tetapi khususnya bagian reproduksi kita ataupun bagian kelamin kita itu akan sangat terganggu sekali. Nah, bisa untuk merusak organ reproduksi atau kelamin kita tadi. Makanya janganlah memakai pakaian demikian. Nah, itu salah satu kebiasaan kita, yaitu memakai pakaian olahraga yang basah atau keringat tadi secara seharian, ya. Nah, yang kedua, menahan pipis. Nah, kalau kita menahan pipis kan yang rusak itu bagian urin kita, kan batu ginjal nantinya ataupun ginjal kita rusaknya. Memang benar. Tetapi itu juga merupakan satu bagian dari organ reproduksi kita, yang mana itu akan atau saluran akhirnya merupakan pada tempat organ reproduksi kita. Nah, jadi jika kita sering-sering menahan pipis ini bisa juga untuk mengganggu kesehatan atau kebaikan dari organ reproduksi kita, karena urin itu akan berakhir di saluran pada organ reproduksi kita, dan kesehatan tubuh kita juga akan sangat-sangat terganggu. Maka dari itu janganlah kita suka atau sering menahan-nahan pipis. Jika sudah terasa, silakan dikeluarkan, karena tubuh kita akan memiliki satu respon atau sebuah rangsangan yang sangat peka sekali. Jika sudah penuh kantong kemihnya, pasti sudah akan terasa dengan pipis, ya. Nah, kemudian jeans yang ketat. Nah, memakai jeans yang ketat ini adalah sebuah kebiasaan yang sering terjadi. Nah, jeans yang ketat itu bisa untuk membuat iritasi pada kulit dan juga organ reproduksi kita, alat kelamin kita, karena kulitnya sangat tipis. Selain itu, dia akan juga susah keluar masuknya udara, sehingga nanti bisa pengap, berkeringat, dan gampang tumbuhnya atau bersarangnya bakteri.
Nah, itu nanti bisa menimbulkan bau yang tidak sedap pada organ reproduksi kita. Jika sudah terjadi hal yang demikian, maka kesehatan dari organ reproduksi baik itu laki-laki ataupun perempuan akan sangat terganggu. Maka dari itu, hindarilah untuk memakai pakaian-pakaian yang ketat atau jeans yang ketat tadi. Kenapa demikian? Karena jeans itu dekat sekali dengan organ reproduksi kita. Nah, kemudian sabun atau body wash ataupun yang beraroma atau yang wangi sekali. Sabun itu jika memakai yang sangat harum-harum demikian, itu pasti ada kandungan zat-zat atau bahan-bahan kimianya. Bahan kimia yang demikian bisa membuat iritasi yang berlebihan terhadap kulit kita. Nah, ini khususnya bagi wanita yang biasa gitu, memakai sabun-sabun kewanitaan. Nah, sebenarnya sabun kewanitaan itu tidak baik. Banyak ada pro dan kontranya, tapi banyak yang mengatakan tidak baik. Kenapa demikian? Organ reproduksi kita itu atau vagina seorang wanita itu merupakan suatu hal yang sangat mandiri. Di sana sudah ada bakteri baiknya yang selalu menjaga pH dari vagina tadi, menjaga pH dari organ kewanitaannya tadi. Nah, jika memakai sabun-sabun kewanitaan lagi, takutnya nanti pH-nya tidak sama. Nah, jika pH tidak sama akan mengganggu kerja dari bakteri baik yang ada pada vagina tadi. Nah, jika itu terjadi, bisalah terjadi penyakit-penyakit yang lainnya, bisa keputihan ataupun penyakit-penyakit lainnya yang tidak kita inginkan. Maka dari itu janganlah memakai hal-hal yang demikian, karena organ reproduksi kita itu atau khususnya pada vagina tadi merupakan suatu hal yang sangat mandiri, ya. Lalu shower yang terlalu panas. Nah, biasa pakai shower itu kan menggunakan air hangat. Nah, air hangat ataupun air panas tadi bisa juga mengganggu kesehatannya, karena kita bahas lagi untuk yang sekian kalinya bahwa kulit pada organ kelamin kita tersebut tidak sama dengan kulit-kulit yang lainnya. Kulit pada organ kelamin itu dia tipis dan sangat sensitif. Jika terkena air yang terlalu panas atau terlalu hangat, maka akan menimbulkan efek-efek lainnya pada organ kelamin kita tadi. Bisa juga untuk merusak organ reproduksi kita tersebut. Katanya ada juga yang mengatakan air yang terlalu hangat atau terlalu panas bisa juga untuk mengurangi kualitas dari sperma seorang laki-laki. Nah, maka dari itu hindarilah mandi dengan menggunakan air yang terlalu hangat atau terlalu panas. Bukan tidak boleh, tapi hindari yang kadarnya terlalu panas, karena bisa untuk membuat kualitas dari sperma tadi bisa menurun, ya. Nah, kemudian menggunakan pembalut terlalu lama itu lebih dari 8 jam. Loh, apa pengaruhnya? Nanti kalau nggak pakai pembalut kan misalkan bisa bocor, kan malu ceweknya. Benar, tetapi di sini maksudnya adalah tidak boleh memakai pembalut terlalu lama. Bahkan kata dokternya dianjurkan untuk mengganti pembalut itu setiap kali pipis. Ketika kita yang khususnya cewek ini kan pipis ke WC, maka usahakan untuk selalu mengganti pembalut, itu lebih sehat dan lebih baik gitu. Makanya tidak boleh memakai pembalut lebih dari 8 jam, karena nanti bisa untuk membuat bakteri tumbuh dan berkembang di sana karena sudah memakainya terlalu lama. Dan mungkin juga bagi seorang wanita memakai sudah lama itu pasti tidak akan nyaman lagi memakainya. Maka segera mungkin atau sesegera mungkin gantilah pembalut ketika halangan tersebut, biar bisa untuk menjaga kesehatan dari organ reproduksinya, ya. Selanjutnya adalah merokok. Nah, merokok ini kalau kita lihat ya hampir semua orang sekarang itu merokok. Namun tidak sedikit juga yang tidak merokok, masih banyak juga yang tidak merokok gitu. Nah,
Di rokok itu telah dibuatkan iklannya atau pesannya secara tertulis dan nyata gitu. Merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, gangguan kehamilan dan janin gitu. Semua itu berkaitan dengan kesehatan atau organ-organ reproduksi kita. Namun itu tidak diindahkan, tidak ditaati, dan malah tidak takut sama sekali jika seandainya hal itu terjadi. Dan saya sudah dijelaskan sedemikian rupa ya. Impoten, kalian sudah tahu apa itu impoten. Tidak berfungsi lagi organ reproduksi laki-laki tadi, atau tidak bisa lagi untuk ereksi. Hal itu akan sangat merugikan bagi seorang laki-laki, dan itu bisa ditimbulkan oleh bahaya rokok tadi ya. Bukan juga hal lainnya tidak memungkinkan, tapi itu salah satu adalah dari rokok tadi. Nah, sekarang ada lagi, karena merokok saya mati, karena merokok paru-paru saya berlubang, karena merokok ini saya berlubang. Tetapi tidak takut juga, tidak diindahkan juga. Nah, jadi kita bahas lagi ke sana bahwa rokok itu bisa untuk mengganggu kesehatan dari organ reproduksi kita, baik untuk yang laki-laki ataupun bagi yang perempuannya. Ya, jadi usahakanlah untuk menghindari, bahkan berhentilah untuk merokok tersebut. Selanjutnya, obesitas. Apa itu obesitas? Kelebihan berat badan. Berat badan yang tidak seimbang bisa membuat organ reproduksinya tidak berfungsi dengan baik. Nah, ada yang mengatakan juga bahwa laki-laki memiliki berat badan yang berlebihan bisa berpengaruh kepada penisnya. Nah, jika penis sudah berpengaruh di sana, sudah tidak bagus lagi, sudah tidak ereksi lagi dengan sempurna, ataupun nantinya bisa mengurangi kualitas dari spermanya, otomatis laki-laki tersebut bisa juga dikategorikan nantinya ke mandul ataupun yang lainnya. Nah, jika sudah terjadi hal demikian, pasti bisa untuk mengganggu kesehatannya. Bisa juga mengganggu untuk ya hal-hal yang lain nantinya gitu. Keharmonisan rumah tangga juga bisa terganggu di sini gitu. Karena seorang yang sudah berumah tangga, sudah bersama ataupun istri pasti menginginkan keturunan. Jika impoten, jika tidak bisa ereksi dengan bagus lagi, jika penisnya tidak bisa berfungsi dengan baik, maka di sana tidak akan mendapatkan keturunan. Maka usahakanlah berat badan itu seimbang, ya, tidak terlalu gemuk dan juga tidak terlalu kurus. Dan di sini khusus bahasanya adalah obesitas. Nah, selanjutnya adalah minuman beralkohol. Minuman beralkohol demikian tidak ada bagusnya. Nah, khususnya yang kita bahas di saat sekarang ini adalah tentang organ reproduksi kita. Minuman beralkohol demikian itu sangat-sangat berbahaya. Coba mungkin kalian pernah merasakan gitu, secara langsung bagian luar saja. Kalian ambil alkohol, ya baik dengan kadar 70%, 90% atau 100% lah, taruh di kulit kita. Itu akan terasa dingin dan kering pada kulit kita. Nah, sekarang hal demikian dimasukkan ke dalam tubuh kita. Apa kira-kira yang bakal terjadi dengan tubuh kita? Maka dari itu usahakanlah sebaik mungkin untuk menjauhi supaya tidak meminum minuman yang beralkohol lagi. Selain daripada kelancaran atau kebaikan dan kesehatan dari organ reproduksi yang terganggu, juga akan mengganggu tubuh secara umumnya. Makanya usahakanlah untuk tidak mengkonsumsi hal-hal yang berbau dengan alkohol, ya. Nah, lalu yang terakhir di sini, obat-obatan terlarang. Mungkin semua kalian sudah tahu apa itu obat-obatan terlarang. Karena namanya psikotropika ya. Di sana ada lagi namanya kayak sabu, kayak ganja, heroin, kokain, dan segala macam jenisnya. Nah, hal itu tidaklah obat-obatan yang baik. Tidak ada efek baiknya terhadap diri kita, terhadap tubuh kita. Makanya dia dikategorikan sebagai obat-obatan terlarang.
Kenapa? Karena bisa merusak dari tubuh. Makanya katakan terlarang. Nah, maka dari itu usahakanlah untuk menghindari dan tidak menggunakan bahkan memakainya sama sekali. Karena bisa untuk merusak tubuh kita secara umumnya, ini khususnya bagi organ reproduksi kita. Ya? Nah, jadi itu dulu 10 hal-hal atau 10 kebiasaan yang sering kita lakukan atau yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari kita yang bisa untuk merusak kesehatan dari organ reproduksi kita. Nah, di sini bukan cuma 10 saja, tapi sangat banyak sekali hal-hal lainnya yang bisa untuk merusak organ reproduksi kita ini. Tapi khususnya di sini kita bahas cuma 10 saja dulu, ya. Nah, cukup sekian dulu video kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya dan jangan lupa juga untuk like, comment, and subscribe dari channel YouTube Pet Review ini. Dan kemudian jangan lupa juga untuk share dan bagikan kepada kawan-kawan yang lainnya. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya dan bagi kawan-kawan yang lainnya juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.